Halo konco kence semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya di Sri Gislur, cerita gagasan inspirasi sedulur, tentu saja di YouTube channel Berbagi Cerita. Ngapunten Bunda, ini saya juga harus joget dulu ini. Iya. Iya. Di samping saya ini adalah Bunda saya, Bunda kita semuanya. Ini adalah Ibu Rina Iriani. Bagaimana Ibu Rina kabarnya? Alhamdulillah Mas sehat dan tetap semangat. Oh, matur suwun sangat. Nah, ini mohon maaf sekali mengganggu waktu dan Ibu untuk istirahat. Sebenarnya kita juga pengen ketemu di kemarin-kemarin, tapi karena kesibukan dari Bunda Rina, maka bisanya baru sekarang, Bu. Tidak apa-apa. Nggih. Yang penting sehat, semangat, sukses dengan ya. Nggih, nggih. Terus sebenarnya kalau Bunda Rina ini yang selama pas di Semarang itu yang menguatkan itu sebenarnya apa tuh, Bu? Sampai sekarang ini. Oh, banyak sekali support dari teman-teman teman-teman saya, juga support dari masyarakat Karanganyar yang luar biasa. Support dari Pak Bupati, teman-teman saya yang ada di Kabupaten Karanganyar, Pemda seluruhnya. Itu tiap hari kunjungan. Waktu pertama kan sebelum pandemi kan waktu pertama kali 4 hari, Senin, Selasa, Rabu. Tiap hari dari tahun ke tahun sampai detik saya pulang masih ada. Dan yang luar biasanya lagi, kiai sepuh-sepuh itu nyewa mobil, nyewa bis, itu menjenguk saya dengan menangis-nangis. Saya sampai beginilah, begitu sayangnya mereka kepada saya. Dan saya waktu bekerja itu tidak berpikir apa-apa kecuali ikhlas dan ibadah. Nah, Pak, iki kula kados jenengan isin-isin kene iki, Bu. Ikhlas dan ibadah. Padahal kula niku napa-napa sithik kaya njaluk pahitan, njaluk aduh nyen ngapunten sanget nggih, Bu nggih. Jenengan menyadarkan kula berarti. Oh, kemarin pingsan. Iya. Dari dulu lucunya itu tidak berkurang nggih. Maksudnya niku kula kados isin sangat nggih. Itu rabuk nyawa, Mas. Oh, lah. Rabuk nyawa itu harus ceria, harus melawak, harus menyenangkan hati orang, baik pada semua orang. Entah orang itu senang atau tidak, yang penting kita baik sama orang, pasti awet muda. Nah. Makanya begitulah nanti kalau sudah mulai masa-masa umur 30, 40 itu terus merasa muda tapi harus baik pada semuanya. Oh. Jangan baiknya kalau misalkan ada something wrong. Wah. Nggih, Bu. Wah, yang ngapunten sangat iki. Banyak sekali pelajaran mulai. Ini baru beberapa menit saja saya itu sudah kayak mak tekluk ngono iki. Dadi kaya dieling karo Bunda. Ngantuk. Mboten. Habis disadarke ngoten lho, Bu. Wah, jan. Lah tadi sudah tak uyek-uyek gitu. Lah nggih, Bu. Lah niki agak ke Ibu lagi. Ini sebenarnya Ibu dulu itu awal di dunia politik itu perjuangannya seperti apa tuh, Bu? Jenengan kan maksudnya bisa di seni, tapi lebih menonjolnya ke politik ngoten lho, Bu. Ya kalau politik nonjol ya enggak lah. Dulu memang pernah ada di politik waktu zamannya Bapak Soeharto. Itu ikut sebelum pegawai negeri, dan sudah pegawai negeri akhirnya pegawai negeri diputuskan tidak boleh ikut berpolitik. Saya off lama sekali. Dan akhirnya saya di tahun 2001 mau pencalonan Kabupaten Karanganyar, ada yang nelpon saya. Mbak Rina. Iya Mbak, apa? Selamat yo. Wis to tak dukung. Apa yo? Aku jangan malah dereng ngertos. Enggak tahu, sumpah saya enggak tahu. Pak sore mau habis maghrib itu ditelepon. Wis pokoke kabeh ndukung panjenengan. Dukung arep ngopo, aku ora ono pentas, ora ono apa-apa lho ki. Ora nyalon bupati. Ora kuwi wis wong carane saiki hoax. Oh iya. Kabar yang belum tentu benar ngeten nggih. Kabar burung, aku enggak ada niatan blas. Mana mungkin aku guru SD, aku enggak tahu politik kok. Oh, pada waktu ya politik itu dulu aku oke, tapi untuk wis puluhan tahun berhenti ya enggak lah Mbak. Wis ngono ya, assalamualaikum, selamat gitu. Enggak tahu siapa itu. Terus akhirnya itu terus sampai aku itu di wartawan-wartawan itu banyak ke SD saya. SD Gaum, nggih. Mencari saya, ngapain ada wartawan. Sampai saya istilah ndelik ya.
itu di bawah meja. Terus nek ajeng disuntik anak-anak Nah, itu kan. cuma nggak ada wartawannya, itu juga ada yang mau pulang, ada yang nggak. Akhirnya tiap hari terus. Akhirnya saya wis lah api karepe engko piye sembuh, sing penting tak temoni. Nggih, temoni. Bu ini pokoknya saya enggak ya enggak. Akhirnya tahun 2002 saya sebelum 2001 atau 2020 ya 2001 atau 2002 saya pergi umroh. Nggih. Pergi haji, bukan haji, umroh. Haji yang pertama kali. Untuk apa? Untuk agar saya diberi petunjuk sama Allah. Oh, nggih. Salah satu doa saya di Rodo itu begini, ya Allah, aku kok diisukan menjadi calon Bupati Karanganyar. Kalau itu memang kehendak-Mu ya Allah, aku bisa menerimanya dengan ikhlas dan dengan ibadah saya. Tapi kalau tidak, tolong hentikan semua isu itu setelah kepulangan santri. Betul toh, setelah kepulangan malah luar biasa. Wah. Partai-partai mulai mendekati. Nah, dan tidak tahu akhirnya kok saya jadi. Padahal itu DPRD toh. Nah, dan saya seorang guru SD merasa aku sudah cukup dalam kehidupan aku, sudah cukup dengan aku mempunyai selingan dalam pekerjaanku ini untuk berwirausaha. Tapi begitunya saya menjadi kandidat yang dipilih di DPRD, saya cuma tenang begini, pasti bukan aku, yakin bukan aku ini. Tapi hati saya ini kok beda. Begini loh, kan itu disebut namanya. Hajar Rina Irani sah, ini yang lain sah. Kok saya bilang, kok sahnya mungkin paling banyak ya. Tapi enggak lah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, pilihkan aku yang terbaik. Terus doa. Yang titik terakhir benar-benar juga. Ya Rina sahnya banyak dan saya menang mutlak. Nah, berarti sudah memang jalannya seperti ya, itu gitu. Ini semua kalau enggak kehendak Allah enggak mungkin. Ya. Dan ibu saya pertama kali saya mintai doa restu, yang penting satu, makmurkan Karanganyar, ojo nganti kepenginmu siji to ikhlas ibadah. Ya wis kuwi, ikhlas ibadah. Akhirnya Bu Rina. Kok jenengan saiki malah kaya wong sedih ki piye? Lah pripun, Bu? Piye ki? Lah nggih. Lah itu pinanggih jenengan niku wajan. Nggih, satu kangen Bu pasti niku. Sing kedua niku panjenengan niku bagaimana ya? Saya lihat tuh auranya itu lebih sekarang ini, Bu. Karena di depanku kali. Mboten saestu. Jadi banyak sekali mengingatkan saya untuk ikhlas ibadah. Oh, ternyata seperti itu, nggih, Bu. Insya Allah mengke bisa saya jalankan. Amin, dari amin. Ibu seperti itu. Bener loh ya. Nggih, saestu nyun pangestu. Sekarang oke tapi di belakangnya enggak, awas loh ya. Iya Ibu, nggih. Wah, ini kan kata orang itu dunia politik itu kan keras nggih, Bu. Sebetulnya politik jangan disalah-salahkan. Yang keras itu orang yang berpolitik. Politik itu tidak salah politik. Politik ada, Indonesia ada. Politik ada beberapa yang ekonominya baik, yang semua itu kan dibangun dengan berpolitik. Nah, yang berpolitik keras siapa? Yang ada di dalam politik itu. Mohon maaf berarti saya keliru ngomongnya. Ternyata Bunda pendapatnya seperti itu. Jadi bukan politiknya yang keras. Jangan salahkan politik. Politik tujuannya baik. Ya. Kalau ada yang keras-keras berarti itu salah berpolitik. Kalau politiknya enggak ada masalah. Lah ini Ibu, kalau wanita itu kan sekarang banyak sekali yang terjun di dunia politik. Mungkin Bunda Rina ini punya tips atau trik bagaimana untuk sukses di dunia politik, terutama untuk kamu wanita ini, Bu. Gini Mas, jangan begini. Pokoknya gender itu di pemerintahan harus ada perempuannya, di politik harus banyak perempuannya, di tingkat mana-mana perempuan harusnya karena gender. Oke, gender, tapi pilihlah wanita yang bagaimana? Wanita yang bisa berani masuk tetapi maaf pemikirannya cepat, apa yang bisa masuk tapi memang dia cerdas, pandai dan punya tujuan untuk berpolitik sehat. Nah, kalau hanya yang masuk siapa saja bisa.
juga di pemerintahan. Wah, ini kurang camatnya ben wedoke ben ono. Ambil camat sak-sake misalkan. Jangan begitu, pilih orang wanita yang benar-benar cerdas, wanita yang tangguh, tetek tatak tutuk. Bisa mencari mencari keberanian, oke, tapi bisa ngomong oleh masyarakatnya. Nah, ini Bu Rina ini kan sudah lama memimpin Kabupaten Karanganyar pada waktu itu. Pengalaman yang paling berkesan sendiri itu napa, Bu? Nek kula ngertos jenengan niku, ini dari saya lho, Bu. Kalau jalan di mana di sawah-sawah itu, para bapak ibu ingkang bar nembe nggarap sawah macul niku anggere Bu Rina buka jendela, ibu-ibu ngoten niku, itu menurut saya berkesan. Tapi menurut Ibu ada yang berkesan yang lain? Ada yang berkesan. Apabila ada masyarakat, ada anak buah, staf-staf salah, itu memikirnya itu mesti negatif. Wah, nanti mboke nesu, mboke marah-marah, ingku aku ajur, ini sampai supir saya sampai ajudan saya. Sehingga kadang-kadang itu grogi. Padahal saya nggak pernah marah, nggak pernah marahin mereka. Bu? Bukti. Saya supir saya telat. Oh ya, nah, pas jemput gitu. Karena saya harus datang lebih awal, maka saya nggak bisa dong nunggu 5 menit 10 menit. Sudah 1:05 tidak datang, saya langsung ambil kunci kontak mobil, saya datang ke kantor itu sendiri. Nah, waktu itu saya lihat CCTV, namanya Pak Slamet. Oh, Pak Slamet ini. Supir saya. Ya, juga Asis pernah melakoni seperti itu. Nah, aku lihat kelihatan gelisahnya. Beliaunya itu? Iya. Wow. Setelah begitu saya langsung keluar. Nenek Mas, saya bilang, nenek, aku mau nyoba mobil Camry loh. Ternyata enak. Maaf, kono tak tinggal soalnya aku seneng banget. Lagi pengen nyopir. Terus alhamdulillah kono telat. Jadi aku iki mau tak supiri. Ternyata enak. Wah. Jadi menjadikan mereka tidak penasaran, tidak ndredeg, tidak takut, tapi justru menjadikan alhamdulillah. Tapi kalau orang lain ya juga tidak tahu. Dan itu malah ndadekke pekewo Bu nek kula dadi. Wah, lha kok Ibu nyopir dhewe ngoten. Daripada nanti dia mau masuk takut. Nah, mau menghadap takut, lebih baik saya yang datang. Nggih. Mas, ini kuncinya Camry. Tadi Ibu itu memang sengaja kamu tak tinggal. Lah iya. Karena apa? Kepengen aku nyopir dhewe kok suwera nyopir aku kangen. Ternyata supirane mobilnya saya penak, Mas. Penak lah nggih. Lah, jan Pak Slamet. Yang taunya gini sekarang alhamdulillah. Aku senang membahagiakan mereka. Oh iya. Dan ajudan sering juga nyale apa nanti. Le, yuk tuku anu yuk, jajan yuk. Nggih. Padahal dia ketakutan. Ini mesti Bunda marah. Apa? Tapi cara-cara saya dengan staff seperti itu. Oh. Jadi, dengan masyarakat pun ada yang menghadap, Bu, kemarin saya gini-gini, saya mohon maaf. Ora apa-apa, Mas. Orang hidup itu ono loro. Seneng karo ora, ati karo urip, malam dengan siang, dan itu harus disikapi dengan santai aja, ndak apa-apa. Ibu mboten duka. Loh, duka? Aku rugi nek duka awakku lara malah. Oh. Jadi penegurannya Ibu ini secara tidak langsung tuh malah membuat pekewo. Jadi kita itu malah enak ngoten nggih secara. Dan saya sudah saya anjurkan ke semua kepala dinas waktu itu. Oh, kalau ada yang salah, jangan dimarahi depan umum. Oh. Itu sakit hatinya bukan orang itu sendiri yang dimarahi, tapi seanak cucu keluarganya dan teman-teman dekatnya. Lebih baik panggil 4 mata, dikasih tahu mana salahnya, mana benar. Jadi nggak ada rasa wongi kewirangan. Iya toh, kalau saya itu nggak bisa berbuat selalu nyililek ke atau mirang-mirang ke orang, itu tabu buat saya. Bu, ngapunten iki, mohon maaf. Jenengan niku kok jarang sedih nggih? Nah, ini pertanyaan ini bagus. Jenengan tahu sedih, kerep sedih? Saya ya, lah wong kula niku nek ora ketemu dosen umpamane kuliah ngoten iki terus mak lentruk ngoten niku. Terus sedih terus grundel ya. Wah nggih, apa meneh tanggal tuwa sakniki niki. Nah, grundel dhewe to, terus panas, pikirane ra karu-karuan, deg-degan. Iya. Akhirnya ndira sakit jantung. Padahal yang digrundeli, yang dia makan enak, makan bakso, makan rugi enggak jenengan? Ya rugi. Nah iya, makanya jangan sampai berpikir suudon dengan siapapun.
buat hati ini dibahagiakan sendiri dengan positive thinking. Ya. Oh iya iya. Berarti selama Ibu menjabat dulu juga seperti ini nggih? Insya Allah. Sampai sekarang belum berubah. Nggih Bu. Jan. Makanya positive thinking itu harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Dan positive thinking menjadikan kita itu sabar. Oh. Sabar. Orang mau misalkan datang ke Bunda ya waktu itu dengan marah-marah dengan apa-apa, aku tenang aja kok. Duduk dulu Pak, minum dulu. Ini apanya? Ya gitulah. Karena aku harus ngomong kalau ini. Kalau ngomong tak kasih suguhan wis meneng, tapi itu ngomongnya ini yang susah. Ngelus-elus bicarane ben reda itu bagaimana? Pendekatan persuasif. Oh. Dan yang lebih yaitu positive thinking. Iya, menjadikan sabar. Positive thinking itu juga menginspirasi salah satu penyanyi dulu itu loh Bu, Alamat Palsu. Itu Ayu Ting Ting. Oh itu Ayu Ting Ting ya. Ting. Oh nggih ngapunten. Keliru kula. Ngapunten Bu. Nah, ini harapan dan rencana Ibu untuk panjenengan nanti seperti apa Bu? Aku seperti dulu. Aku kan nggak berubah, hanya berubah tua nggak apa-apa. Tapi aku seperti dulu, ya beginilah Bunda. Jadi mau ditanya besok Bunda gimana? Gimana? Ya pokoknya gimana-gimana yang penting aku diselamatkan dunia akhirat. Amin. Terus nanti Bunda habis ini bagaimana? Habis ini. Nah, habis ini apa yang kita harapkan, apa yang semua harapanku untuk Karanganyar, untuk diriku sendiri udah aman, tentram, damai, tetap iman, tetap Islam ya. Oh, nggih. Kan gitu. Nggih. Lah niki wau untuk Karanganyar. Pesanipun apa Bu niki wau? Ya, untuk Karanganyar aku berpesan judulnya Karanganyar ini tentram. Oh iya Bu. Nah, tentram itu bukan hanya tentram di lambe, tapi tentram di hati, dalam ekonominya baik, tentram di dalam suatu institusi, tentram di satu kelompok, tentram di mana saja tentram. Itu dengan syarat adalah yaitu tadi, jangan suudon, jangan egois. Buatkanlah diri kita ini untuk berbagi rasa, berbagi kenikmatan, berbagi kesusahan kepada semua. Dan bagaimana caranya agar Karanganyar ini menjadi seperti itu? Ya jangan berkelompok-kelompok, jangan berpisah-pisah. Satu partai menjadi 4 kelompok, satu pemerintahan menjadi 2-3 kelompok, satu kumpulan apa menjadi kelompok. Akhirnya terjadi hibah. Bener nggak? Okay. Itu awalnya dari hibah atau awalnya dari kata-kata. Kayak gini. Nggak diserap secara sabar, secara berpikiran hati yang tenang, pikiran yang panjang. Ya wis. Akhirnya berkembang. Nah, itulah makanya kalau ada wadulan apa-apa itu jangan didengarkan, tapi setelah nanti pulang tiduran dipikir kayak mau iya ora. Tak cobane nek iya engko mesti ketok. Nek ini fitnah berarti aku harus mundur, diam. Kalau ini iya ya ditabahin ke di ini ya toh. Sendiri aja misalkan Mas Tara, aku datangi Mas Abu. Bu, Mas Tara ternyata begini. Fitnah Ibu gini. Oh iya. Ya wis ben fitnah siji aku untuk pahala 5. Terus tapi dalam hati juga enggak, dia tetap baik. Saya itu selalu dibilangin orang. Nggih. Ojo matur Bunda, percuma. Soalnya nek matur Bunda, awake dhewe kon sabar, kon ngenteni, coba engko piye wis diapiki wae. Itu semua mungkin anak-anak saya yang ikut saya, yang dempel kepada saya itu tobat gak sama saya. Tobatnya apa nek di maturi atau di kandani istilahnya. Diperaduli. Diperaduli percuma katanya. Okay. Ya ora percuma, karena orang hidup itu memang harus menimbang. Dan nek engko kleru ya kan menjadi permusuhan. Okay. Saya tidak bisa mempunyai musuh satu. Musuh satu itu kebanyakan. Sejuta saudara kesedikitan. Dalam hidup itu saya seperti itu. Karena saya takut dengan orang tua saya dulu. Hati-hati nek ngomong, hati-hati nek ngarani wong. Wong nandur bakal mundur. Nek nandurmu pelem, tukule pelem akeh. Nek nandurmu eri ngrubung kowe akeh. Pilih salah siji. Nggih. Oh iya, nggih. Wah, nggih. Berarti
buat konco kence semuanya. Ini memang Bunda Rina ini dari dulu sampai sekarang itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita resapi dalam kehidupan, dan nyatanya juga ibu sampai sekarang ini masih tetap sebagai seorang wanita yang tangguh. Itu ya karena tinggi kehidupannya itu beliau seperti itu. Positif. Oke. Ya, Abu mungkin ada yang terlewatkan pertanyaan saya. Oh nggih. Nggih Ibu Rina, terima kasih sekali atas waktunya. Ini nyun ngapunten sangat kula ngrepoti, padahal jadwalnya Ibu ini harus bertamu dengan siapapun yang Datang. mau rawuh ke sini nggih Bu nggih. Iya, tiap hari itu paling sedikit ya 50, 20. Kalau besok atau nanti ya, kalau besok itu hampir 100 kayaknya. Lah, hari ini juga 20, nanti sampai 50, siang 50. Iya, nggih. Tapi nggak apa-apa, banyak tamu banyak rezeki. Nggih. Banyak tamu banyak saudara. Kalau dia bertamu ke saya berarti mereka beliau-beliau sayang sama saya. Nah, aku harus lebih sayang sama beliau-beliau. Iya. Kita hargai sekali. Nggih. Dan saya juga mohon maaf kalau misalkan aku pas pergi kepengen makan, terus kepengen puter-puter, terus ada tamu datang, adalah nggak ada saya, itu bukan maksud untuk menolak, tapi benar-benar saya minta sedikit hatinya untuk saya, agar saya juga nggak terlalu ngekeng di rumah. Nah, kadang-kadang kan ada yang gelo. Aku paling sedih kalau orang datang padaku gelo ya. Kalau ini istilahnya open house itu panjenengan batasi mboten ta Bu jamnya untuk ke sini? Ya di batasannya percuma. Oh iya. Wong ada yang malam jam 9, katanya jam 9 itu oke-oke loh tamu. Datangnya jam setengah 7, jam 7. Oh. Ngerundul duluan ya. Terus gimana enggak apa-apa, saya bilang. Terus malam sudah aku udah pakai daster, pakai tidur. Bun itu ada rombongan. Hah, rombongan. Sik anu kancani sik nek enggak pokoknya kerso nunggu enggak aku tak yo paling enggak ya biar cantik lah gimana. Nggih. Oh alah. Berarti kita sendiri yang harus tahu diri ngaten nggih Bu nggih. Jamnya kan menawi Ibu kan mau istirahat malam nggih ampun mriki ngoten nggih. Ya enggak apa-apa lah, kalau dari jauh juga enggak apa-apa. Yang penting doakan saya tidak sakit, doakan saya sehat. Dan saya tetap selalu bisa bersama-sama mereka. Amin. Ini termasuk ibadah juga. Oh iya Bu nggih. Ya, kami hanya bisa mendoakan semoga Ibu Rina, Bunda Rina ini diberikan kesehatan. Amin. Nggih kelancaran berkah barokah sedayanipun nggih Bu nggih. Nggih bisa nanti menyaksikan anak cucu kita ini nggih. Dan aku berdoa panjenengan dengan keluarga, Pak Ibu sekeluarga dengan timnya. Nggih. Sehat walafiat, sukses selalu. Kalau sukses ingat siapa yang menyukseskan. Nggih Bu. Bukan manusia tapi yang Maha Kuasa. Matur suwun sangat Ibu. Ya, terima kasih. Demikian kita ngobrol dengan Bunda Rina. Nanti mungkin suatu saat atau waktu yang lain kita bisa ngobrol lagi dengan Bunda Rina di lain kesempatan. Yang jelas kita mohon buat konco kece semuanya untuk support kita dengan cara subscribe, comment, share, and like di YouTube channel Berbagi Cerita. Matur suwun Bunda Rina. Oke.